Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di channel video pembelajaran saya. Kali ini masih membahas tentang Microsoft Office Excel, ya, di mana pada pembahasan kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang database dan filter yang ada di dalam Microsoft Office Excel. Nah, di dalam database terdapat banyak istilah-istilah ya yang bisa digunakan untuk pembelajaran kita ya, khususnya terkait dengan menggunakan Microsoft Office Excel. Baik, pertama apa yang diistilahkan dengan data sort ya. Nah, data sort yaitu mengurutkan data ya. Nah, mengurutkan data merupakan fasilitas yang sering digunakan di dalam Microsoft Office Excel ya. Nah, untuk mengurutkan data dengan cepat, maka kita menggunakan fasilitas atau kita dapat menggunakan fasilitas data source ini ya. Adapun langkah-langkah penggunaannya adalah dengan memilih sel atau ring yang akan diurutkan. Kemudian klik menu data, kemudian langsung klik bagian sort ya, atau icon ataupun toolbar sort yang ada di menu data tersebut ya. Oke, nah kemudian ada subtotal ya. Nah, untuk subtotal ya, ketika mengurutkan data ya. Nah, Microsoft Excel memungkinkan untuk menjumlahkan nilai di dalam suatu kelompok data. Fasilitas seperti ini disebut dengan subtotal. Ya. Sebelum melakukan perhitungan dengan subtotal, urutkan terlebih dahulu berdasarkan kelompok data yang akan dibuat subtotal. Ya. Jadi pertama sebelum kita buat subtotal ini, data harus diurutkan terlebih dahulu atau dilakukan pengurutan terlebih dahulu. Ya. Baru kemudian fasilitas subtotal ini dapat dilakukan atau digunakan. Kemudian auto filter ya. Nah, agar Excel hanya menampilkan record yang memenuhi kriteria tertentu ya, maka harus menyaring ya, atau harus memfilter ya, list-list tersebut ya. Nah, ada beberapa metode yang bisa dipakai atau digunakan ya. Dua di antaranya itu menggunakan auto filter dan juga custom auto filter ya. Nah, untuk perbedaan dari metode custom dan auto filter ya dapat mendefinisikan sendiri kriteria penyaringan datanya. Baik, selanjutnya ada advanced filter ya. Advanced filter dipakai apabila database cukup kompleks ya, terdiri atas puluhan field atau ratusan record. Jadi jika recordnya sampai ratusan atau jumlah data sampai ratusan, kemudian field atau jumlah kolomnya itu sudah banyak, gitu ya, sudah puluhan, ya, maka dibutuhkan advanced filter. Ya. Baik, pada prinsipnya untuk membuat sebuah ring data berisi kriteria record yang diinginkan, ya, kemudian Excel akan mencari data pada list yang sesuai dengan kriteria tersebut. Ya. Nah, jadi fasilitas untuk memfilter ya itu seluruhnya ada di dalam menu data. Ya. Nah, kita bisa manfaatkan menu data tersebut. Oke. Baik, saya akan contohkan. Namun sebelumnya, sebelum saya contohkan di sini ada juga fungsi-fungsi statistik yang bisa digunakan ya di dalam mengeksplor database ya yang ada di dalam Microsoft Excel. Ya. Nah, adapun fungsi-fungsi statistik yang dapat digunakan ya di dalam pengolahan ataupun akses database di dalam Microsoft Office Excel, di antaranya pertama ya fungsi statistik ya, untuk menghitung nilai total ya, yaitu dengan menggunakan dsum ya. Adapun cara penggunaannya ya atau penulisan fungsinya adalah sama dengan dsum, kemudian pilih database ya yang akan kita hitung nilai totalnya, kemudian pilih field itu kolom mana yang akan dihitung. Selanjutnya pilih kriteria itu adalah acuan ya sesuai dengan tabel yang akan dilakukan perhitungan ya acuannya. Oke, kemudian untuk menghitung nilai rata-rata dapat menggunakan fungsi statistik yaitu the average ya.
Maka untuk rumus ataupun cara penggunaannya ya atau cara penulisan fungsinya adalah sama dengan the average dalam kurung database ya, pilih database-nya, kemudian pilih kolomnya dan juga acuannya atau kriteria acuannya. Oke. Nah, selanjutnya ada menghitung jumlah data dengan menggunakan dcount, menghitung nilai maksimum dengan menggunakan dmax, menghitung nilai minimum dengan menggunakan dmin, ya, kemudian menghitung nilai total sesuai kriteria menggunakan SUMIF, yaitu rank. Rank ini data, ya, data yang merupakan sumber, ya, sumber untuk kita jadikan pedoman di dalam penjumlahan. Kemudian kriteria ini acuan, ya, kolom acuan atau sel acuan. Kemudian SUMRank. SUMRank ini field di mana pada field tersebut terdapat nilai yang ingin kita totalkan, ya, atau kita jumlahkan. Selanjutnya ada menghitung nilai minimum, yaitu dengan menggunakan COUNTIF, ya. Nah, COUNTIF ini menghitung nilai minimum, ya, berdasarkan apa ya, jumlah data yang ditemukan, ya, jumlah data yang ditemukan berdasarkan kriteria, ya, jumlah data yang ditemukan berdasarkan kriteria. Maka di sini ring, ya, ring itu sama ya seperti dengan nilai total ini, yaitu seleksi data acuan di mana terdapat nilai-nilai, ya, yang akan dibuat atau yang akan kita cari nilai minimum, ya. Kemudian selanjutnya kriteria. Ya, kriteria ini adalah acuannya, ya, data acuannya atau sel acuannya. Oke, baik. Nah, untuk pembahasan tentang database dan filter, ya, di sini saya akan contohkan sedikit bagaimana cara penggunaan data source, ya, subtotal, auto filter, ya, kemudian advanced filter mungkin ya, di dalam Microsoft Office Excel, dan juga sedikit dari fungsi statistik yang bisa digunakan di dalam database. Baik, di sini saya sudah mempersiapkan bentuk data, ya, bentuk data yaitu data pada tabel daftar sewa mobil, gitu ya. Nah, ini adalah data sumber, ya, atau data yang akan diolah, ya, diurutkan, kemudian dibuat subtotalnya, gitu ya. Oke, nah kemudian dibuat pengurutan atau pemfilteran berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, kan gitu, ya. Baik, jadi data awal di sini ya bentuknya seperti ini. Ya. Jadi urutannya itu berdasarkan faktur, gitu ya. Nah, untuk data awal di sini pengurutan awal itu berdasarkan faktur, gitu ya. Jadi kita bisa lihat fakturnya di sini, ya, mulai dari 01, 02 sampai 11, ya. Jadi ada 11 data. Nah, selanjutnya saya akan manipulasi atau melakukan sortir data, ya, sesuai dengan arahan yang ada di sebelah kanan ini, ya, yaitu di sort. Nah, sort ini berdasarkan kode, ya, buatlah tabel berikut ini, kemudian urutan berdasarkan kode, ya. Maka untuk memfilter ataupun mensort data, ya, berdasarkan kriteria tertentu, ya. Pertama kita klik bagian tabel yang akan disort, ya, yaitu pada kolom awal, gitu ya, kolom awal untuk melakukan pensortiran. Nah, kemudian untuk sort data itu ada di menu data, ya. Fasilitas sort data itu ada di menu data. Oke. Nah, selanjutnya di dalam menu data, ya, pastikan pertama kita aktif di kolom teratas, ya, dari tabel yang akan diseleksi atau yang akan di-sort. Kemudian lihat, ya, sort ini berdasarkan apa? Ya, jika berdasarkan kode, maka klik pada kolom kode, ya. Nah, selanjutnya untuk men-sort data bisa kita langsung klik, ya, icon sort ini atau shortcut sort ini, ya. Klik, ya, icon sortnya, ya. Nah, kemudian di sini akan muncul kotak dialog sort, ya. Nah, untuk sort di sini ada kolom, ya, sort by. Nah, sort by ini kita urutkan berdasarkan kolom apa, gitu ya. Maka tinggal kita pilih kolom apa yang ingin kita sort, ya, atau acuan,
ya. Pensortiran kita itu berdasarkan kolom apa, ya, kemudian kolom coding. Kemudian sort on values, valuesnya biarkan saja. Nah, kemudian ordernya yaitu A to Z, ya. A to Z ini ascending, ya, dari terkecil ke terbesar atau dari terendah ke tertinggi, gitu ya. Ya. Nah, jangan sebaliknya ya. Kalau sebaliknya maka nanti dari terbesar ke terkecil. Oke. Nah, karena memang berdasarkan ini ya, berdasarkan contoh yang harus dibuat itu dari terkecil ke terbesar, maka ini ya tidak perlu diubah. Oke. Nah, jika sudah, langsung klik tombol OK saja. Oke, kita lihat data yang ada di tabel atau database tersebut ini sudah diurutkan. Ya, hasilnya sudah sesuai dengan ini. Ya, yaitu pengurutan data berdasarkan kode. Nah, kemudian bagian B, ya, yaitu dengan menggunakan tabel tersebut, ya, buatlah subtotal, ya. Nah, untuk pembuatan subtotal sini ya, kursornya cukup aktifkan di tabel tersebut, ya. Kemudian untuk pembuatan subtotal itu sendiri, ya, pertama-tama kita harus memfilter atau mensortir datanya terlebih dahulu, mengurutkan datanya terlebih dahulu, sehingga nantinya subtotalnya itu sesuai, ya, dengan apa ya, dengan filter yang kita inginkan, ya, berdasarkan kolom apa. Nah, baik, maka di sini untuk subtotal di sini ya, nah ini berdasarkan kode, ya, sehingga di sini pertama-tama harus diurutkan kode, ya. Nah, jika sudah diurutkan kodenya, maka untuk fasilitas subtotal itu sendiri ya ada di menu data juga. Ya, di menu data kita bisa lihat di sisi kanan ya, yaitu di bagian outline ya, di situ ada group, ungroup dan subtotal ya. Nah, tinggal kita klik saja fasilitas subtotal tersebut atau icon subtotal tersebut ya. Klik subtotalnya maka akan muncul ya kotak dialog subtotal ya. Di sini add is change in ya. Nah, subtotal itu didasarkan pada kolom apa. Kemudian functionnya ya untuk penjumlahan gitu ya. Nah, kemudian subtotal itu di mana diletakkan ya, nanti penjumlahannya itu di kolom mana diletakkan ya, di uang muka gitu, atau di bagian akhir ya, seperti ini nanti hasilnya. Jadi yang ada di bawah ini ya. Jadi subtotal, kemudian jumlah subtotalnya itu ditempatkan di kolom uang muka. Ya. Sehingga di sini biarkan saja uang muka yang terchecklist. Oke. Nah, kemudian replace current subtotal ini jika sudah dilakukan sebelumnya, ya, maka kita ubah ya dengan yang baru. Oke. Kemudian page break between groups ini pembatas, ya, pembatasnya tidak perlu checklist. Kemudian summary below data ya, penjumlahan diletakkan di bawah data. Oke, penjumlahan akhir ya, checklist saja, tidak bermasalah, sehingga tidak perlu ada penambahan yang perlu diatur di dalam subtotal ini. Langsung klik OK saja, maka hasilnya bisa kita lihat ya. Di sini sudah ada 2 subtotal ya, 3 subtotal yang ditentukan ya berdasarkan kode ya dari tabel sumber yang kita proses. Oke. Baik. Selanjutnya membuat auto filter ya. Nah, untuk membuat auto filter ya di sini subtotal ini bisa kita hapus terlebih dahulu ya, atau saya undo lebih dahulu. Oke, jadi saya kembalikan ke bentuk semula. Nah, kemudian fasilitas auto filter. Nah, untuk fasilitas auto filter itu sendiri ya, pertama kita aktif atau klik ya sel yang ingin kita jadikan acuan untuk auto filternya ya. Pastinya itu sel ataupun kolom yang ada di atas, baris yang ada di paling atas ya di tabel kita. Nah, untuk auto filter ya bisa kita aktifkan dengan mengklik ya icon filter ya. Ini icon filter di samping shot ini. Ya, klik saja icon filternya, maka nanti ya simbol auto filter itu akan terinclude di dalam tabel yang ingin kita filter ya. Maka di sini bisa kita lihat auto filternya didasarkan pada apa ya. Ya, yaitu pada merek gitu ya. Nah, merek di sini tinggal ditentukan ya, hanya 2 merek
yang ditampilkan, gitu ya. Toyota dan Suzuki, ya. Nah, sedangkan Isuzu, Daihatsu ini tidak ditampilkan. Maka ini bisa kita lakukan, ya, auto filternya dengan mengklik tanda panah. Ya. Oke. Nah, kemudian di bagian text filter, ya, ini kan select all, ini kita nonaktifkan, ya. Nah, tinggal kita pilih, ya, bagian-bagian ataupun nama-nama data yang memang ingin kita tampilkan, ya. Nah, jika data tidak terchecklist maka tidak akan ditampilkan. Sehingga di sini ada dua data yang saya checklist, ya, yaitu Suzuki dan Toyota Kijang. Kemudian saya klik OK, maka yang ditampilkan hanya Toyota Kijang dan Suzuki, ya, sesuai dengan data ini. Oke. Nah, itulah penggunaan auto filter, ya. Baik, selanjutnya penggunaan fungsi statistik, ya. Baik, di sini ada contoh sederhana untuk penggunaan fungsi statistik, yaitu dengan menggunakan SUMIF dan dengan menggunakan COUNTIF, ya. Untuk total penjualan satu semester, ya. Baik, adapun penggunaan fungsi SUMIF, ya, hasilnya seperti ini, ya, yaitu hasil penjualan jeruk, gitu ya. Jadi hasil penjualan jeruk selama 1 tahun atau 1 semester, ya, di sini, ya, ada 3 penjualan, ya. Yang pertama 5, kemudian yang kedua 20, dan yang ketiga ada 7. Sehingga jika dijumlahkan manual itu ada 32, gitu ya. Kan sesuai dengan hasil yang ada di tabel kanan ini. Oke. Nah, jika kita jumlahkan manual maka agak sedikit membutuhkan waktu yang lama, gitu ya. Kemudian untuk objek-objek yang lain juga nanti, ya, membutuhkan waktu yang lama, ya. Jadi untuk mempercepat proses, ya, perhitungan total penjualan pada satu jenis buah tertentu tersebut, bisa kita manfaatkan fungsi SUMIF, ya. Nah, adapun penggunaan fungsi SUMIF-nya adalah sama dengan SUMIF. Oke. Nah, kemudian buka kurung, ya. Maka di sini lihat clue, ya, yang diberikan oleh Microsoft Office Excel, ya. Pertama yaitu rank. Rank ini adalah data acuan, ya, yang akan kita jumlahkan, ya. Maka di sini bisa kita seleksi, ya, mulai dari kolom kedua ini dan kolom ketiga. Oke. Nah, kemudian setelah diseleksi, absolutkan datanya. Kenapa diabsolutkan? Agar nanti ketika kita akan mencari data mangga, apel, dan jambu, ya, kita tidak perlu lagi menseleksi ulang, gitu ya, menseleksi ulang. Ya, bisa kita langsung copy saja, maka seleksinya akan tetap seperti ini. Ya, jadi absolute data itu untuk menetapkan seleksi tersebut agar tidak berubah-ubah, ya, ketika dilakukan pengkopian data. Oke. Nah, selanjutnya kriteria. Ya, kriteria ini adalah acuan. Ya, kriteria ini ada di tabel yang akan kita cari, yaitu di sisi kiri. Ya, acuannya, gitu ya. Acuannya apa? Oke. Nah, kemudian sum ring, ya, berarti kolom yang ingin dijumlahkan, ya, atau bagian yang ingin dijumlahkan itu bagian yang mana. Maka yang ingin dijumlahkan itu adalah hasil penjualan, ya. Jadi seleksi saja hasil penjualan, kemudian absolutkan data. Oke. Dan jika sudah, langsung enter saja. Maka hasilnya adalah seperti ini, ya. Persis sama dengan hasil contoh yang ada di sini, gitu ya. Nah, kemudian tinggal kita copy ke bawah saja, ya, maka hasilnya juga nanti pasti akan sama, gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya untuk COUNTIF, penggunaan COUNTIF, ya. Nah, untuk penggunaan COUNTIF, ya, fungsinya dapat ditulis dengan sama dengan if count, sama dengan COUNTIF, ya. COUNTIF kemudian buka kurung ring, ya. Ring itu ini, ya, data nilai yang menjadi acuan, gitu ya. Data nilai yang menjadi acuan yang nilainya akan diambil, gitu. Oke. Nah, kemudian absolutkan ring, ya, absolutkan ring. Oke. Kemudian koma kriteria, yaitu kriteria yang akan dikonvertkan, ya, frekuensi penjualannya. Oke. Nah, maka di sini langsung enter saja.
Hingga di sini 3. Nah, kenapa 3? Karena jeruk memang ada 3 kali penjualan. Jadi frekuensi penjualan itu jumlah produk tersebut dijual itu berapa kali. Gitu. Bukan jumlah penjual, bukan hasil penjualannya, enggak, tapi frekuensinya, ya, jumlah terjadi penjualannya itu berapa kali. Oke. Nah, kemudian mangga di sini bisa kita lihat secara manual itu 2, maka hasilnya juga nanti 2. Oke, nah kemudian untuk apel, jambu, ya masing-masing 1. Oke, nah, baik. Itulah contoh penggunaan fungsi statistik di dalam database, ya, atau pengolahan database dengan menggunakan Microsoft Office Excel. Oke, baik. Saya rasa ini saja penjelasan singkat dari saya, ya, terkait pembahasan database dan filter di dalam Microsoft Office Excel. Baik, saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.